Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi dalam bahasan berikutnya, masih bab tentang termokimia. Kali ini kita akan membahas bagaimana mencari harga delta H reaksi menggunakan data delta H pembentukan standar atau yang disebut delta HF0 ya. Baik, nah kita langsung saja ke contoh soal agar nanti teman-teman bisa mengaplikasikan pada soal yang lain ya. Diketahui beberapa entalpi pembentukan standar delta HF0 untuk KClO3, KCl, SO2 berturut-turut min sekian, min sekian, min sekian. Perubahan entalpi reaksi dari 2 KClO3 ditambah 3S menjadi 2 KCl tambah 3 SO2 itu berapa? Ini lebih mudah teman-teman ketimbang kita menggunakan hukum Hess karena di sini kita tinggal langsung memasukkan saja data-data yang ada. Tinggal dibutuhkan ketelitian dalam menghitung ya. Baik. Nah, Bapak ulas sedikit bahwa rumus delta H reaksi untuk hukum Hess itu adalah delta HR sama dengan jumlah dari delta H produk ya kan? Produk ya dikurangi jumlah dari delta H reaktan. Nah, ini rumusnya ya. Jadi rumusnya seperti ini, tinggal kita hitung saja. Nah, hati-hati di sini nanti faktor koefisien itu jangan lupa. Ya. Jadi ada hal penting yaitu ingat ya. Ini adalah koefisien reaksi, itu penting karena nanti akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Ya. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan ke soalnya langsung ya. Ini kita tulis reaksinya 2 KClO3. Nanti kalau sudah terbiasa tidak usah ditulis ulang, ini agar Bapak bisa menjelaskan lebih clear. 2 KCl ditambah 3 SO2 ya. Ini gas, ini gas, ini gas, ini juga gas. Kebetulan reaksinya sudah setara teman-teman. Ini sudah enak, kita tidak usah menyetarakan. Kalau seandainya reaksinya belum setara, maka kita harus mencari nilai-nilai koefisien nih, ya, yang ada di depan. Nah, mana yang disebut dengan produk? Sebelah kanan ini produk, ya kan? Dan sebelah kiri ini adalah reaktan, gitu kan? Jadi yang kanan produk, yang sebelah kiri reaktan. Nah, kita tinggal menginventarisir saja, ya. Rumus delta H reaksi sama dengan ya kan jumlah dari delta H produk. Nah, ingat kalikan koefisien. Nah, jadi nanti angka-angka ini teman-teman nih ya, ini gitu. Ini nanti berpengaruh terhadap hasil perhitungan ya. Baik. Karena rumusnya adalah produk yang duluan, maka produknya ini ada 2 KCl. Berarti kalau kita rumusnya tulis ya, 2 dikali delta HF si KCl gitu kan, ditambah 3 kali delta HF-nya si SO2 gitu kan. Nah, ini baru yang kanan nih karena ada 2 zat KCl dan SO2 ya kan ya. Oke, kita kurung kerawal boleh, dikurang oleh yang kiri ya kan. Nah, berarti di kiri itu ada 2 dikali delta HF-nya si KClO3 ya. Ke bawah saja deh. KClO3 ya kan. Terus ditambah ya kan 3 dikali delta HF-nya si S gitu ya. Nah, kurung tutup. Ini kelihatannya panjang, tapi sebetulnya kalau teman-teman sudah ngerti langsung saja ke hitungan ya, seperti itu. Nah, kita langsung masukkan angkanya. Ya. Oke. 2 dikali, nah delta HF KCl itu dalam soal mana? KCl ini kan punyanya KClO3. Nah, ini KCl itu min 43 435,9 ya kan. Oke, terus ditambah dengan 3 dikali ya, dikali delta HF nya SO2, mana SO2? Min 296 ya, min 296,9. Oke, ditutup. Nah, ini yang kiri ya. Ini yang ini yang kanan yang produk dikurangi oleh
2 dikali, nah delta HF-nya si KClO3 mana teman-teman? Ini ya, min 391,2. Oke. Ditambah, ini masih ditambah nih, ke bawah saja. Ditambah 3 dikali delta HF-nya S, ya kan? Nah, dalam soal kok delta HF-nya S itu tidak ada, dan memang tidak ada karena dia dianggap 0, teman-teman. Nah, gitu ya. Ingat dalam bahasan sebelumnya bahwa delta HF untuk beberapa unsur itu 0. Misalnya O2, H2 ya. C dalam bentuk rapid itu 0. Nah, kita kurung tutup. Nah, seperti ini. Tinggal kita kalikan hasil masing-masing ya. 2 dikali min 435,9 ini min 871,8. Ditambah 3 dikali min 296 berarti ditambah min 890,7 ya. Oke, ini di kurung kurawal tutup. Min 2 dikali min 391 ini kurung buka min 782,4 ya. Ditambah 3 kali 0 ya 0 gitu kan. Maka hasil akhirnya ini menjadi min 871,8 tambah min sekian kan jadi min ya. Nilai minnya bertambah. Min 1762,5 ya. Ini total yang kanan nih. Dikurangi min kali min jadi plus, teman-teman ya. Yang tadinya min jadi plus 782,4 ya. Oke, kalau kita gunakan kalkulator atau alat hitung yang lain, maka hasil akhirnya min 980,1 kilojoule. Nah, ini ya. Nah, kelihatannya panjang, tapi sebetulnya kalau teman-teman sudah menguasai nanti tinggal langsung saja berapa harga delta HF0 dikalikan dengan koefisien ya, seperti itu. Jadi ini jawabannya yang mana? Yang mendekati min 980 ya, berarti yang ini ya, yang A, seperti itu. Nah, ini adalah cara menghitung delta H menggunakan menggunakan data delta H pembentukan standar atau delta HF ya. Gampang ya teman-teman ya. Ini jangan lupa rumusnya seperti ini. Jangan sampai terbalik nanti dengan rumus energi ikatan, karena nanti energi ikatan itu kebalikannya. Oke? Bisa ya? Nah, baik. Baik teman-teman, ada tipe soal berikutnya yang berkaitan dengan menyelesaikan delta H menggunakan harga delta HF standar. Baik, nah cuma Bapak katakan ini soal ini agak sedikit jahat. Kenapa sedikit jahat? Karena kita diberikan data delta HF dari masing-masing zat, cuma soalnya hanya seperti ini ya. Hitung harga delta H untuk delta HC C3H8. Nah, teman-teman, ini soalnya dia cuma ini. Clue-nya seperti ini. Atau request-nya seperti ini. Kalau teman-teman belum memahami apa itu delta H standar, kan kita sudah bahas ada delta HF, delta HD, delta HC, dan delta HN, maka Bapak pastikan teman-teman belum bisa menjawab ini. Ya, baik. Karena teman-teman sudah belajar, ya, kita tahu bahwa delta HC itu adalah entalpi pembakaran standar, jadi combustion. Siapa yang dibakar? C3H8. Gimana sih reaksi delta HC itu? Ingat, ya, delta HC itu adalah reaksi zat tersebut dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O, seperti itu. Maka sebelum menghitung, teman-teman harus membuat reaksinya dulu, ya. Ya, kita jawab. Oke. Jadi reaksi yang diminta, ini requestnya itu kita harus terjemahkan dalam bentuk reaksi yang lengkap, ya kan? Maka delta HC itu adalah C3H8 ditambah dengan O2, ya. Ini gas, ini juga gas, menghasilkan apa tadi? CO2 dalam bentuk gas ditambah dengan H2O dalam bentuk gas. Nah, seperti ini. Kita sudah menerjemahkan bentuk singkat dari delta HC menjadi reaksi. Nanti yang ditanyakan delta H-nya ini berapa? Kan seperti itu ya. Nah, ada tugas kedua.
yang harus kita selesaikan, yaitu kita harus setarakan koefisiennya. Kenapa koefisien penting? Karena nanti itu akan berpengaruh terhadap hasil perkalian dengan delta HF standarnya, ya kan? Oke, jadi kita harus menyetarakan. Nih, ini kenapa Bapak katakan agak jahat, karena seperti ini soalnya ya. Di sini C3H8, di sini C-nya 3, di sini C-nya 1, ya kan? Maka kita kalikan 3, gitu ya. Terus, di sini H-nya 8, di sini H-nya 2. Kalikan 4, ya, betul. Kemudian, O-nya 3 kali 2, 6, tambah 4 kali 1, 4. 6 tambah 4, 10, di sini ada 2, berarti kita kalikan 5, seperti ini. Nah, maka kita sudah mendapatkan reaksi yang setara. Jadi, syarat untuk mengerjakan termokimia ini, reaksi itu dipastikan harus setara ya teman-teman. Syarat setara reaksi itu kan harus sama jumlah atom di kiri dan di kanan, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan rumus bahwa delta H adalah sama dengan jumlah dari delta H produk dikurangi jumlah dari delta H reaktan. Produk itu yang kanan, ini reaktan yang kiri, gitu kan? Baik, jumlah dari delta H produk. Produknya ini ada CO2, berarti langsung saja 3 dikali. Nah, CO2 delta HF-nya berapa? Di data lihat, min 394. Min 394, ya kan? Ditambah, ini masih yang kanan, kurung buka, 4 dikali H2O, mana? H2O, min 286. Min 286, ya kan? Ini kurung kurawal dulu, biar nggak ketukar. Dikurangi, ya kan? Yang di kiri siapa? C3H8, ya kan ya? Karena ada 1 koefisiennya, maka 1 dikali data delta HF C3H8 berapa? Di atas min 104. Oke. Tambah 5O2. Ingat, tidak usah ditulis. Kenapa? Karena O2 itu delta HF-nya 0. Lagi pula di data tidak ada karena dia dianggap 0. Cukup seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan. Berarti ini berapa? 3 dikali min 394 itu hasilnya min 1182 ya. Nah, ditambah dengan ini berapa hasilnya nih? 4 dikali min 286 min 1144 ya. Oke, kurung tutup, kurangi, min kali min jadi plus, 1 dikali 104 ya, 104 ya hasilnya. Nah, baik, berarti ini akan menjadi, total akhirnya adalah, min, ini kan min semua nih ya, berarti min 4 tambah 2, 6, oke, 4 tambah 8, 12, simpan 1, ya berarti 3, ya kan? Terus 2. Min 2326 ditambah 104. Ya. Berapa ini hasilnya? Hasilnya adalah min 2222 kilojoule. Nah, ini hasil akhirnya, teman-teman. Ya. Jadi, harga delta H C untuk C3H8 adalah min 2222 kilojoule ya. Baik, seperti itu. Jadi tadi teman-teman ditambah tugasnya ini ya kan, membuat reaksi dan termasuk menyetarakan. Ini bedanya dengan tipe soal yang pertama. Baik, terima kasih, selamat belajar dan jangan lupa untuk terus mencari dan menggali soal-soal yang ada ya, agar teman-teman terbiasa untuk menyelesaikan persamaan soal-soal termokimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.